Sang ayah dihukum seberat-beratnya. Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Sebagai jiwa emosional orang, namanya orang kehilangan ibu, adik, itu pasti. Jadi kalau itu kena ke kita pun, saya yakin itu pasti kita melakukan yang sama. Berapi-api, rasa marah itu pasti ada. Sehingga itu hal yang manusiawi ketika Yoris di dalam persidangan menjadi saksi, dia berapi-api, dia marah dan dia seolah-olah kan itu untuk saya wajar. Banyak orang kalau kita pun kehilangan orang yang kita sayangi dengan cara seperti itu, kita akan ya. Berkaitan dengan PH-nya, penasihat yang menanyakan masa lalunya Kang Yoris itu bagaimana? Itu kan haknya dia lah. Maunya kamu masuk lampu kan seperti itu dia, tidak ada yang larang kok kan dia. Sebenarnya siapa pun itu. Cuma kan disayangkan kenapa tidak pokok materi saja ya. Aja. Jadi kayak tidak ada bahan untuk pertanyaan atau apa kan itu. Makanya kan harusnya kan dia fokus di pokok perkara, tidak masuk pada masa lalu yang tidak masuk dalam pokok perkara kan. Pertanyaan apa ya? Pertanyaannya? Itu kok di BAP. Di BAP kan nggak ada nabrak pacar, itu kan nggak ada di BAP itu kan. Pertanyaan untuk Adong, bisa maju sedikit? Oke. Perasaan A menjadi saksi, ya dapat bilang memberatkan buat Papa sendiri seperti apa sih? Kita sebagai manusia ya mau saudara orang tua, kita itu harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran seperti itu aja. Harapannya dengan kan dari titik awal pertama sampai ke akhir sekarang saya hanya meminta satu keadilan untuk Mama sama Amel dan diberikan keadilan yang seadil-adilnya dan pelaku dihukum seberat-beratnya seperti itu. Tadi sempat terpancing juga dalam pertanyaan PH. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Marah, kesal, campur aduk sih. Dan juga hati itu keinget Mama sama Amel itu aja sih. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengaku terkejut mendengar pengakuan Danu yang mengalami kekerasan oleh oknum polisi saat pemeriksaan kasus Subang.
Di luar itu, selama Danu memberikan kesaksian, Rohman mengaku tak heran dengan kesaksiannya. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman meyakini Danu memberikan keterangan yang janggal, banyak kebohongan. Yang paling janggal, kata Rihman soal keterangan Danu adalah mengatakan Yosep membopong Amel sendirian dari kamar tidur ke kamar mandi. Dalam sidang tersebut, selain menghadirkan Danu, juga menghadirkan Yoris sebagai saksi. Namun untuk keterangan Yoris, kuasa hukum terdakwa tak banyak mempermasalahkan karena keterangan Yoris hanya seputar keluarga, yayasan dan kegiatan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan terjadi. Tidak ada yang mengejutkan sebenarnya, sesuai dengan berita acara. Danu bertahan dengan rekayasa cerita dan kebohongannya. Saya tidak heran karena memang bapaknya juga seperti itu. Cuman ya memang di luar dugaan ya. Danu mengakui bahwa di Polres Subang dia mengalami kekerasan dari kepolisian. Itu yang di luar dugaan yang tidak kami ketahui. Nah, kemudian berdasarkan keterangan-keterangan itu, kami masih tetap yakin karena Danu hanya satu orang yang melihat kejadian itu. Banyak hal-hal yang janggal. Tidak ada rangkaian peristiwa yang di dalam rumah itu tidak runut. Ada bagian-bagian yang hilang. Tiba-tiba misalnya Bu Mimin tiba-tiba ada di dalam. Kita tidak tahu Bu Mimin muncul dari mana. Kalau menurut keterangannya Arti dan Abi itu bisa muncul karena memang ada keluar dulu dari jalan, kemudian masuk lewat pintu depan. Terus yang paling membingungkan buat saya, di saat genangan darah di belakang begitu banyak, tidak satu tetes pun menempel di celananya Pak Yosep. Ya kan? Padahal keterangan Danu menerangkan bahwa Pak Yosep membopong, baik membopong Amel sendirian maupun menyeret Ibu Tuti berbarengan melalui pintu belakang. Tapi herannya dari celana yang putihnya itu tidak ada satu tetes pun darah. Ini dari keterangan Danu yang kita catat, bahwa kita meragukan keterangan Danu terutama berkaitan dengan ketika memindahkan jenazah. Ya, bisa memindahkan jenazah, bahwa di jenazah itu ada darah, kemudian diguyur kalau versi Danu itu, tetapi tidak ada yang menempel di celananya Pak Yosep, padahal warna putih. Kita tadi sama-sama lihat celana itu diperlihatkan bahwa itu masih utuh, tidak ada tetesan darah. Nah, ini saya meragukan keterangan Danu. Bagaimana dua jenazah dan posisi Pak Yosep itu sebelah kanan, sebelah kiri, dekat dengan luka yang ada di muka. Apalagi membopong, pasti kenapa tetesannya hanya 3 di baju, sementara celana putihnya tidak dikenai warna. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan. Bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan